Kon kok wong desa yang ngomong Cak Ning apa? Cak Ning iki satu organisasi paguyuban yang saya rasa juga mampu untuk melakukan banyak hal. Nah, sekarang kalau enggak anak-anak muda ya, sapa meneh? Oke, balik lagi di One Talk, masih dalam tema Sumpah Pemuda. Dan kedatangan tamu istimewa kembali di kesempatan kali ini, Rek. Untuk Sobat One Talk, kita hadirkan sekarang mungkin rodok berbau-bau ini ya, entertain. Ini rodok mungkin ada kaitannya dengan politik, terus kaitannya dengan sosial. Nah, ini kita coba bahas entertain. Karena memang komunitas atau organisasi kepemudaan ini bergeraknya di bidang kepemudaan yang fokusnya lebih kepada budaya dan pariwisata. Inilah dia Cak Sereza. Tepuk tangan. Ini kabar ya? Abi. Ketua Paguyuban Cak Daning Surabaya periode 2022 sampai nanti 2025. Masih hangat, fresh from the oven. Cak, siap. Gimana nih kesibukan? Ini berapa bulan setelah jadi? 2 bulan? Juli, 16 Juli. Juli, Agustus, September. Iya, jalan 3 bulan. Masih baru menjabat, mendapatkan amanah sebagai Ketua Paguyuban. Gimana, Cak, kesibukan sebagai Ketua Cak Daning Surabaya? Lumayan hektik ya, Cak ya. Lumayan hektik karena memang banyak yang harus tata ulang. Okay. Nah, jadi kesibukan setelah pekerjaan ini benar-benar semua untuk paguyuban gitu kan. Semua untuk paguyuban sambil nata pekerjaan dan sebagainya sehingga semuanya aku tetap jalan. Dan pada saat sekarang ini kebetulan lanjut S2 juga. Oh, jadi kerja S2, bisnis, paguyuban Cak Ning. Waduh. Baru ada remek ya. Berarti nyampe omong kira-kira jam piro biasanya memang? Aku 3 bulan iki maksimal ya. Maksimal itu minimal atau maksimal? Maksimal jam 4. Maksimal jam 4. Oh, lah minimal isu. Jam 4. Lah minimal ya kaget temen. Ya minimal jam 1. Jam 1 isu. Minimal jam 1. Ya kudu iku. Kudu ya. Jam 4 kudu kuat. Jam 1 isu karena juga Cak Reza masih bekerja juga selain berwirausaha, itu masuk jam 6:30. Mantap. Waduh, tapi siap. Ya kudu semangat, jenenge sik enom ya. Mumpung sik enom, gaspol lah ya. Iya, nang awal ya biasa. Iya, benar. Tapi waktu gabung pertama kali Cak Daning itu tahun piro, Cak? Aku gabung tahun 2018. 2018. Mari ngono, embo ya DKI Gusti iku menang pas iku. Ya rada kaget aja sebenarnya, aku enggak ono basic karena kemarin juga termasuk senior ya ini ya, rivalnya. Iya. Tahun 2018 sama 2006. 2006, iya. Sama 2006. Itu berarti kabinetnya sekarang termasuk muda-muda aja ya? Muda-muda aja. Cuman kita ambil juga angkatan-angkatan yang lama, seperti angkatan 2014 itu masih ada, angkatan 2016 masih ada juga. Oke. Enggak, Mas, artinya kan masih under umurnya nih. 30 ya? Oh iyalah. Iya kan? Iya, harus. Under 30 kan, fighter semuanya. Siap, petarung kita ini. Benar, biarlah yang up 30 jadi ini aja penasehat gitu ya. Sing eksekutornya sing nom ya. Kalau komposisi lanang wedoke ya apa ya? Seimbang sih, Cak. Seimbang. Sementara ini aku pakai sekitar 40 orang yang ada dalam kepengurusan. Oh, kepengurusan 40. Kepengurusan 40. Karena yang diatur nih banyak nih. Karena Paguyuban Cak Daning Surabaya itu kalau ngomong jumlah juga kita sudah hampir 30 dikali mulai tahun 81 ya. Yeah. Apalagi tahun 81 sampai tahun 85 itu semifinalis juga masuk dalam anggota Paguyuban Cak Daning Surabaya. Tidak hanya finalis ya. Ya, tidak hanya finalis. Akhirnya banyak banget. Makanya itu dibutuhkan SDM yang banyak juga karena kita di sini bergeraknya bukan yang profit. Kita bergeraknya non profit. Jadi teman-teman juga punya kesibukan di lain-lain waktunya gitu kan. Nah, ini dibuat hiburan buat teman-teman, tapi puji Tuhan sampai sekarang sih teman-teman masih totalitas untuk membantu saya dalam mengarungi ini tadi ya. Kesibukan-kesibukan maupun memperbaiki Paguyuban Cak Daning nanti ke depan. Tantangannya pasti menjaga
semangat supaya tetap sustain. Benar. Karena kembali lagi, karena ini non-profit. Benar. Ya, Side activity lah ya. Benar. Jadi gimana caranya supaya teman-teman yang ada di dalam itu nyaman dulu sih. Kalau sudah nyaman, akhirnya sense belonging-nya untuk masih mau membantu itu besar. Yes. Itu yang aku bangun sekarang. Dan ke depan semoga teman-teman tetap seperti itu sih. Harapanku. Siap. Kita doakan bersama lah ya. Siap. Tapi ya mungkin beberapa dulur-dulur sobat Wanitalk ini kalau di Surabaya sudah awam istilah Cakning Surabaya ya. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih makna atau definisi sebenarnya Cak Daning Surabaya dan apa pembedanya dengan istilah-istilah di kota atau kabupaten yang lain? Jadi kalau bicara Cak Daning Surabaya sebenarnya Jawa Timur ya Cak lingkupnya. Jawa Timur ini sudah umum lah kata-kata itu. Cak itu panggilan untuk seorang laki-laki dan Ning panggilan untuk seorang perempuan kan gitu. Cuman dalam konteks ini kita itu kalau dipanggil Cak itu rasanya kayak beda nggak ya? Cak Feb ini kan salah satu anggota paguyuban Cak Daning Surabaya. Pada saat kita dipanggil Cak itu ada satu hal yang berbeda daripada kita dipanggil Mas, Mbak ataupun nama gitu kan ya. Karena apa ya? Ini kebudayaan yang mulai runtuh karena makin ke sini teman-teman yang tidak sering mengatakan itu panggilannya Mas, Mbak. Bro. Ya bro ya kan, ya, gitu kan. Ini sing sebenarnya harus perlu kita gaungkan terus ya. Panggilan Cak, panggilan Ning ini karena satu panggilan yang memang identik dengan kota Surabaya ataupun di Jawa Timur. Yes. Memang banyak di setiap daerah itu punya nama-nama yang banyak, ada Gus Ning, ada Guyu, ada Cak Yu dan sebagainya. Itu banyak, tapi di Surabaya itu Cak Ning gitu. Dan semua orang udah paham kalau di Surabaya itu Cak Ning. Nah, nama-nama seperti ini panggilan-panggilan seperti ini yang sebenarnya budaya juga ya. Yang harus kita perlu lestarikan. Nah, makanya ada pemilihan Cak Daning Surabaya itu. Nah, salah satu momennya adalah untuk melestarikan Cak Ning itu tadi. Salah satunya di situ sebenarnya. Karena kekuatan nama Cak Ning itu juga besar juga. Karena kita berada di Provinsi Jawa Timur. Sekaligus ibu kota Jawa Timur kan gitu. Kalau kita bilang pariwisata ya Talase pariwisata Jawa Timur juga. Yes. Akhirnya Cak Ning ini bisa jadikan barometer sebenarnya. Jadikan barometer duta wisata, barometer nama-nama itu tadi diambilnya dari mana. Kalau saya sih lihatnya di situ. Di samping itu juga Cak Daning Surabaya bukan hanya satu komunitas yang membahas terkait dengan pinter, ayu, ganteng. Enggak. Tapi arahnya adalah gimana kita ini bisa memunculkan anak-anak yang mau untuk belajar budaya itu tadi. Karena memang fokus awalnya Cak Daning Surabaya ya untuk itu. Untuk melestarikan itu budaya, budaya dan pariwisatanya. Nah sekarang kalau enggak anak-anak muda ya, sopo meneh. Iya, kalau orang-orang yang sudah di atas kita itu udah biasa ya kan ngomong Cak Ning, ngomong Jawaan, Surabayaan itu biasa kalau menurutku. Pas arek-arek enom sing melestarikan iku wis arek-arek enom ludrukan ya. Iku wis value-ne iku nambah, ludruk value-ne nambah dibandingkan yang main itu orang yang udah lanjut kan usianya di atas kita gitu. Iku sih sebenarnya. Makanya Cak Ning ini satu organisasi paguyuban yang saya rasa juga mampu untuk melakukan banyak hal, terutama di luar kebudayaan dan pariwisata juga. Ada sosialnya di sana, kita ada CSR dan sebagainya itu tadi yang bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah Kota Surabaya. Intinya di situ sih. Apalagi sekarang kalau kita ngomong duta itu banyak banget ya. Ya kan di Indonesia, di Jawa Timur, di kota pun itu banyak, di kampus itu banyak nggak karu-karuan duta ini banyak banget. Makanya kalau kita hanya fokus ke pariwisata dan ke kebudayaan itu juga nanti akan kurang. Makanya sebenarnya arahnya duta wisata sekarang ini bagaimana kita itu anak-anak muda itu bisa kolaborasi keluar. Kalau hanya promosi media sosial udah banyak. Sudah banyak. Iya, wis masif. Iya, wis masif sing follower-e akeh wis akeh. Anak-anak yang enggak masuk dalam Cak Ning yang influencer yang followernya udah banyak itu juga lebih ngefek nih dibandingkan kita. Kalau kita tetap ada fokus dalam sini aja, akhirnya kita kalah. Kita kalah. Makanya ke depan itu sebenarnya Cak Daning Surabaya bukan hanya duta pariwisata dan budaya, tapi arahnya juga kolaboratif secara kepemudaan. Oke. Tapi pernah nggak, Cak? Saya menarik sebenarnya
mempertahankan budaya pemanggilan Cak Daningnya. Itu yang kemudian supaya tetap familiar khususnya di kalangan anak muda. Nah, aku pernah koyo bakul apa ya? Sate ae. Iya. Benar. Aku nggak ngerti nek ning di apa namanya kaitkan dengan istilah panggilan apa. Tapi pernah nggak kemudian anggota atau teman-teman yang kemudian curhat ke Cak Sereza, Cak ojo gawe jeneng iki lah Cak, ojo diceluk iki lah Cak, sungkan aku. Yang itu kemudian muncul karena faktor eksternal gitu loh. Iya. Orang aja. Kalau sementara ini mulai aku 2018 ya, Cak, sampai sekarang itu nggak pernah sih mendengar hal itu, nggak pernah. Cuman kalau orang lain yang menyampaikan ke saya, aku sering. Ya salah satunya kok aku mau, kan kok wong desa yang ngomong cak ning apa. Jadi orang-orang yang nggak awam, padahal mereka asli Surabaya, itu kagok, bener. Apa sih? Kenapa sih ngomong kok ngono? Ngomong Mas Mbak kok olak mari, ngomong cak ning ngapain gitu kan. Nah itu kalau secara eksternal aku dapat. Tapi kalau teman-teman yang menyampaikan untuk mengganti enggak ya. Karena kita bangga. Iya, kita tuh bangga nih. Ada di dalam Cak Ning dan dipanggil seorang Cak Daning itu bangga. Itu. Jadi sama senior-senior kita yang usianya di atas kita jauh, kita masih panggil mereka Cak. Cak sama Ning. Itu kebanggaan kan buat mereka dan buat kita semua kebanggaan. Dan akhirnya ya jadi identitas kan? Iya, benar. Nah, biasanya teman-teman mengatasi itu terhadap eksternal itu kayak apa ya? Apakah kemudian mengedukasi? Apa ya apa? Iya. Kalau anak-anak sih sebenarnya tatak-tatak ya. Area-areanya tatak-tatak. Jadi mereka ini punya keinginan, bukan keinginan ya. Karakter ya. Karakternya itu kalau aku sudah masuk di dalam paguyuban, ya celuk aku Cak. Kalau nggak diceluk Cak kurang enak. Ada beberapa teman-teman itu yang seperti itu. Kadang dia diundang salah satu acara terus panggil Mas Mbak itu sampai ditegur. Bukan ditegur, kasih tahu ya. Diluruskan. Panggil Cak aja loh, lebih keren aku pakai Cak gitu. Itu banyak itu sering, teman-teman kayak gitu sering. Nah, jadi kalau ngedukasi sih sebenarnya nggak ngedukasi banget ya. Kita cuman hanya tetap berteguh dengan nama itu. Karena kita pakai SAS dan pada saat itu diundang juga sebagai Cak Ning. Walaupun di luar pun ya teman-teman nyamannya seperti itu. Nyamannya seperti itu. Jadi tetap menjaga hitohnya sebagai Cak Daning. Iya. Dan kalau tidak salah hari ini memasuki momen-momen gawe besarnya Cak Daning, rangkaiannya Cak ya. Iya benar. Dalam rangka sebenarnya juga pasti ke sana melanjutkan regenerasi dan seterusnya. Belum tahu mungkin ya Cak ya, karena masih proses pengembalian formulir, benar ya? Iya, pengembalian formulir sampai tanggal 23 Oktober. Sampai 23 Oktober. Nah, sejauh ini proses sosialisasi dan seterusnya. Karena mungkin kalau nggak salah kan sempat ada gap COVID ya, Cak ya? Benar. Gap COVID, ada lagi, itu pun juga tidak terlalu masif karena masih peralihan COVID juga, ya kan? Mungkin ini akan menjadi heboh lagi, ya kan? Meriah lagi. Nah, adakah penurunan minat menjadi Cak Daning sejauh ini ataukah kemungkinan malah positif ini sepertinya gitu. Kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelum pandemi ya, kalau kita bandingkan tahun-tahun sebelum pandemi itu memang ada penurunan dan penurunan itu bisa kita katakan drastis. Oh, drastis. Ya, ada penurunan secara drastis. Tapi kalau kita berkaca setelah setelah pandemi yaitu di tahun 2021, kita itu nggak sampai di angka 200 pendaftar. Kalau tidak salah itu angkanya sekitar 150 sampai 160. Pendaftar. Nah, tapi di tahun 2022 ini saya lihat secara pendaftar kan kita ini bukanya hybrid ya. Ada yang online dan ada yang langsung ambil formulir di Siola. Jadi kalau saya lihat secara grafik pada saat pertama kali kita membuka di tanggal 27 bulan lalu itu benar-benar kuat gitu. Benar-benar kuat dan naiknya itu cepat. Naiknya itu cepat. Cuman kan kita nggak bisa memastikan karena memang posisi masih pengembalian. Masih pengembalian dan masih dibuka. Tapi kalau saya ditanya seperti itu, saya yakin sih untuk tahun 2022 ini lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Gitu. Berarti dulur-dulur teman-teman termasuk sobat Wanitalk ini semuanya posisi sudah mengambil formulir tinggal mengembalikan. Ya, tapi kita perpanjang untuk pendaftarannya bisa pendaftaran sampai tanggal 23 Oktober. Oh, jadi meskipun misal ternyata baru tahu informasi karena video ini, itu mendaftar langsung dibalik iso ya? Langsung balik iso. Nah. Persyaratannya carry nggak apa-apa, yang penting nggo KTP.
karo usiane di bawah 24. Usia di bawah 24 tahun. Maksimal lah 24. Ya, KTP-nya kan berarti Surabaya ya? KTP Surabaya. Profesi terserah. Terserah. Pelajar. Boleh. Pelajar itu berarti 18 ya. SMA ya? SMA. Kuliah, kerja gak apa-apa. Iya. Melok kabeh. Nah, tadi Cak Sereza juga artinya sangat berharap ke depan Cak Daning Surabaya tentu bisa lebih baik. Nah, ini nanti ketika sudah ada Cak Daning baru ya, sudah disiapkan pasti yang program-program untuk teman-teman. Bahkan kemudian yang juga hari ini sedang berkontribusi juga di pengurus. Nah, Ya. itu program-program apa ya? Kalau masalah program ini kita ada internal dan eksternal jelasnya ya. Karena hubungan kita itu juga hubungan secara keanggotaan di dalam kepengurusan maupun dalam organisasi dan juga hubungan dengan pemerintah Kota Surabaya maupun elemen-elemen yang ada di Surabaya ya jelasnya. Kalau secara internal itu saya beranggapan bahwa Cak Daning Surabaya itu kebanyakan beberapa tahun ke belakang itu hanya dijadikan batu loncatan nih sama teman-teman. Hanya dijadikan batu loncatan. Tolong teman-teman. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa mereka gali dan mereka dapat dibanding hanya sekedar wes jebur kono untuk ngelamar kerja supaya gampang. Benar, karena dapat portofolio bagus. Benar. Nah, itu yang saya godok sama tim. Oke. Saya godok sama tim. Nah, jadi nanti ke depan itu ada beberapa penilaian ya. Penilaian yang memang kita buat secara keaktifan untuk anggota internal terutama yang baru ya. Terutama yang baru. Jadi nanti di dalam sertifikat itu kita itu pengen nanti mendesain bahwa kayak ijazah. Ono nilai. Iya kan? Iya, benar. Pas DE lak welek gak aktif hanya batu loncatan, ngasihkan ini ke perusahaan, izin kan? Iya, sertifikat ternyata diwaca wale nilainya kok kabeh. Nah, itu salah satu yang paling kita concern sebenarnya dalam setahun ke depan itu arahnya untuk memperbaiki itu sih. Karena supaya nanti ke depan itu SDM kita semakin kuat. Karena kepengurusan yang baru juga, jadi semangatnya teman-teman juga semangat baru. Jadi sambil nanti kita kolaborasi juga sama angkatan-angkatan yang lawas-lawas juga untuk benar-benar concern untuk memajukan nama paguyuban. Karena kalau kita lihat juga selama beberapa tahun belakangan, 10 tahun belakangan itu kayak memang Cak Ning hanya sekedar ganteng ayu kan. Iya. Perspektif orang pasti seperti itu. Itu yang mau kita ubah secara perlahan. Makanya kalau dilihat dalam Instagram kita beberapa akhir ini, kita nggak hanya upload kegiatan-kegiatan protokoler aja yang pakai selempang lalu cantik, ganteng, ayu itu ya gak mek iku toh. Tapi kegiatan sosial, lalu kegiatan-kegiatan kita olahraga dan sebagainya itu kita cantumkan semua di situ. Sehingga branding kita itu bukan hanya sekedar. Nah, ini juga bisa menjadi satu alasan kenapa pendaftar itu sepi. Karena mungkin mereka memandang bahwa Cak Ning ini harus cantik. Harus cantik, juga harus tinggi, ganteng. Harus tinggi. Wah. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat seperti itu kan? Iya, akhirnya minder akhirnya daftar. Akhirnya minder, apalagi melihat beberapa postingan yang dipajang itu ngeri-ngeri semua. Gitu kan. Orang kalau nggak punya mental yang kuat, aku rasa juga akan minggir juga. Nggak usah ngapain daripada ribet kalah gitu. Nah, itu sebenarnya juga satu alasan anak Surabaya itu memahami bahwa Cak Ning itu nggak melihat itu sih. Yang penting itu kalian mau sih. Mau dan berani join dulu, sehingga nanti di dalamnya kita bisa gerak bersama kan. Intinya gitu. Iya. Itu kalau yang internal, fokus kita ke sana. Kalau eksternal itu senjata kami sebenarnya ada di Humas sih, Kak. Ada di Humas karena kita ini lagi fokus benar-benar untuk mencari gandengan atau langkah-langkah kolaboratif ya. Karena kalau kita sendiri saat ini kalau kita sendiri itu kurang juga sebenarnya. Kalau kita dibandingkan sama beberapa event atau beberapa komunitas di luar sana itu banyak yang melebihi kita secara follower Instagram, usia, ya kan, kematangan ataupun dekengan-dekengan gitu kan, itu terlalu luas banget di luar sana, sedangkan kita masih lingkupnya sedikit, gitu kan. Bisa aku bilang sedikit. Nah, maka dari itu Humas ini ada satu senjata kita yang nanti bisa terbang kemana-mana nih, ke media terbang, habis itu ke perusahaan-perusahaan terbang dan pemerintah kota juga kita terbang juga di beberapa instansi ya, dinas-dinas itu kita rencana mau sebarin semua gitu, bahwa Cak Ning itu nggak seperti pandangan orang di luar gitu. Tapi kita punya value yang banyak di situ. Itu kalau eksternal. Lalu ada beberapa event juga ke depan yang saya gagas sama teman-teman ya. Kalau event ada 7 sih sebenarnya.
Itu tak buka dikit aja sih. boleh, Jadi boleh. supaya memantengi, Di-spill ya? Iya, boleh. memantengi Instagram Cak Ning juga. program unggulan ya? Program unggulan. 7 dalam 3 tahun kepengurusan nanti. 1 tahun. Oh, 1 tahun ini? Oh iya ini karet 3 bulan nih? Iya. Luar biasa, itu bro. Enggak, kan dimulainya Juli kemarin. Oh, Baru, ya kan? 1 tahun ke Juli 1 tahun, selanjutnya. ya, benar. Oke, boleh ya, 1 tahun di-spill ke ya? Juli. Jadi yang pertama itu, karena besok ada beberapa perubahan juga dalam pemilihan kita. Salah satunya adalah kita mengedepankan UMKM dan kampung ya. Karena banyak UMKM itu yang ada di kampung-kampung wisata yang ada di Surabaya sekarang. Jadi nanti ada beberapa penilaian ini yang finalis itu dimasukkan di 15 kampung besok kita. Jadi finalis mereka akan dimasukkan nyebar, 15 kampung, meskipun bukan kampungnya ya? Iya, meskipun bukan kampungnya. Nanti kita kerjasama sama Disbud Porapar untuk pembagian itu. Jadi 15 kampung itu nanti akan dimasukin oleh teman-teman finalis. Dan di sana mereka akan melihat kayak KKN. Kayak KKN mereka akan melihat apa aja yang dibutuhkan dalam kampung itu dan inovasi apa yang mau mereka kasih. Gitu. Nah dari situ nanti kita akan pilih beberapa program yang mereka sudah akan pilih atau mereka sudah rancang itu kita lakukan bareng-bareng sama Disbud Porapar. Nah, kita pilih dan kita berlakukan di beberapa kampung yang selain dengan program itu ya, yang selain dengan program itu. Tapi kita tidak akan meninggalkan juga program-program yang lain untuk kampung-kampung tersebut, 15 kampung itu. Tapi bisa kita lakukan nanti di next event ataupun next tahun dan sebagainya, itu nanti rencana kita ke situ. Nah, jadi arahnya ini kalau yang pertama sih sebenarnya program unggulannya bagaimana nanti finalis yang 22 ini bisa lebih terbuka untuk mereka memandang kampung sekarang itu gimana, lalu inovasi sekarang gimana, kalau dimasukkan sisi bisnis itu penjualannya harus gimana gitu ya. Nah, terus yang kedua itu mungkin kalau senior-senior yang belakang-belakangan itu sering dengar nama Markeso ya. Mungkin Cak Feb juga tahu pada tahun 2014 atau 15 Markeso pada saat itu, Markeso pada saat itu booming banget ya sampai diundang ke Trans kalau nggak salah waktu itu. Nah itu mau kita buat lagi karena sebenarnya itu kan teman-teman Cak Ning sendiri yang buat. Eman gitu. Kalau nggak dibuat lagi itu Eman. Itu kalau Markeso itu panjangannya Malam Kreasi Arek Surabaya. Itu pasti kita akan kolaborasi dengan berbagai organisasi kepemudaan ya. Dan juga kita akan gandeng pemerintah kota untuk membuat itu. Spillnya dikit aja itu. Nah, mantap. Markeso berarti kemungkinan ada lagi. Wah, sudah di. Ikut pasti ada lagi. Nanti untuk bulan ya kita lihat aja nanti ya. Lebih lanjut, stay tune di Instagramnya Cak Ning. Terus yang ketiga ini balapan sangar. Wah, balapan sangar. Ngerti pisan toh. Jadi tapi balapan sangar kali ini kita akan coba untuk Amazing Race. Iya. Coba Surabaya agak berbeda. Kalau dulu mungkin Bemo udah banyak ya. Iya. Cuma nanti kita akan coba beberapa inovasi supaya teman-teman juga bisa kelilingnya enak-enak dan kembali lagi pariwisata di Kota Surabaya ini bukan hanya museum, bukan hanya kenjeran dan sebagainya itu tadi ya, alam dan sebagainya itu tadi, tapi banyak. Ada yang memang pariwisata yang dibuat oleh swasta, ada salah satu contoh ya kayak Kidzania seperti itu ya. Itu kita akan ajak juga. Kemarin saya sudah coba untuk ngomong sama manajemennya dan manajemennya welcome dengan kegiatan itu di situ. Nah, di samping itu sepertinya nanti kita akan juga mengajak seluruh elemen seperti siswa ya, pelajar ya. Pelajar itu nanti kita ajak mulai SMP mungkin, mulai SMP sampai mahasiswa. Kalau mahasiswa kita concernnya ke asing, jadi mahasiswa asing kita concern ke sana untuk tetap ikut sehingga promosi terkait dengan wisata-wisata yang ada di Surabaya itu semakin gencar juga. Karena saya melihat bahwa banyak anak-anak muda ataupun teman-teman itu yang belum paham Surabaya itu ada apa aja. Taunya itu Kupalawan. Ngerti sing ketok-ketok. Marmon Castle, Tunjungan, ngono-ngono. Padahal banyak itu sing menarik-menarik itu banyak ya kayak rumah Bung Karno, Bos Cokro ya kan. Terus bunker yang ada di balai kota, itu kan enggak orang-orang kalau nggak Cak Ning yang masuk kan rada angel. Kan kita ada kadang guidingnya itu sampai ke dalam situ. Nah, hal-hal seperti itu yang kita pengen gali sehingga teman-teman itu punya kemauan untuk mempromosikan juga nantinya lewat media sosial. Artinya ke situ kalau nanti balapan sangar. Terus yang keempat, nah ini jelas nanti Hari Anak.
Hari Anak Internasional. Hari Anak Internasional. Oke. Di Indonesia, di Surabaya nanti kita akan buat Cak Ning Cilik. Cak Ning Cilik. Cak Ning Cilik mungkin nanti namanya pakai Rajendra Rajendri. Rajendra. Ya, tapi ini masih ya? ada. Ini masih kita godok juga. Oh, iya. Untuk namanya nanti pakai apa, tapi nanti rencana di Hari Anak 28 Juli kalau nggak salah. Oke. Itu kita akan buat itu. Dan peminatnya sebenarnya udah lumayan banyak juga. Benar, itu kayaknya malah justru adik-adik Luis menunggu Iya. menunggu daripada ini mas-mas mbak. Benar, karena kita pengen kembali lagi ya, karena Hari Anak pas momennya pas, kita pengen teman-teman apa adik-adik kita itu memahami mental itu sejak dini. Ya kan? Biasanya anak kecil kan dia punya mental itu lebih tinggi daripada kita yang udah dewasa gini kan. Karena mereka lolos aja, udah gak ada beban, gak ada apa. Nah itu kita asah terus sebenarnya. Nanti ke depan, Cak Ning Cilik ya bukan hanya sekedar kontes itu terus baru selesai, enggak. Tapi rencana nanti ke depan teman-teman Cak Ning yang gede, yang senior. Kalau pas anak protokoler ya Cak Ning Cilik aja. Biar dia tahu, biar dia paham, biar dia juga belajar ya kan. Soalnya Cak Ning Cilik itu kalau dilihat juga ya lucu-lucu pasti nanti kan. Pastinya lucu-lucu. Nanti arahnya ke situ. Kok papat sih ay. Oke. Toko itu rek. Wis dibocorno karo Cak Seresa. Nah, tapi itu tadi saya pikir sudah menjadi sebuah penawaran yang menarik ya bagi teman-teman yang BE saiki sik mikir ya, iki daftar gak yo. Apa sih bener. Tapi stigma itu bener ya. Ketika kita ngomong masalah ganteng ayu kan sepertinya Cak Daning terbranding seperti itu. Kalau istilahnya apa ya beauty brand behavior. Itu apakah memang benar dikuatkan di paguyuban Cak Daning ataukah ada nilai atau value tambahan atau bahkan dikurangi? Kalau momen itu sih sebenarnya semua ya, bahkan kita ketambahan ya. Ketambahan ada brave, terus ada keberanian toh, karena kita selalu bilang bahwa ayo wani daftar. Iya. Dan Surabaya identik dengan itu. Ya. Nah, yang terakhir ya belief-nya, yaitu kepercayaan mereka. Kita nggak hanya tergolong dari satu kepercayaan ataupun ras ya, tapi kita semua yang ada di Surabaya itu bisa gabung Cak Ning. Makanya ketambahan itu tadi. Nah, yang ketiga tadi, tiga-tiganya itu tetap dipertahankan. Jadi kita tidak meninggalkan. Jadi yang namanya ayu ganteng itu kan bukan hanya sekedar face ya, Cak. Benar, dan bisa jadi relatif, Cak. Benar, bisa jadi relatif. Kabeh iku yang ganteng ayu ya kan? Bisa jadi, benar. Wong Tuhan itu sudah menciptakan dengan fisik terbaik lah, Cak. Lah makanya itu. Jadi kalau ngomong itu juga susah juga, beauty-nya beauty yang di mana wong kita memandangnya bahwa dia baik. Inner beauty-nya ada. Dia punya sikap yang oke. Ya kenapa kamu bilang nggak cantik? Cantik menurutku kan. Relatifnya seperti itu. Jadi tetap di-combine. Jadi teman-teman itu bukan hanya fokus ke, kalau aku lihat sih lebih ke insecure ya. Nah, anak-anak itu akhirnya overthinking. Iya, akhirnya overthinking, benar itu. Lebih ke insecure itu yang rada susah kan. Nah, kita coba pelan-pelan lah untuk bisa mengganti stigma teman-teman supaya tidak berpikiran. Karena itu jadi barrier ya, Cak ya, selama ini. Bahkan kemudian Cak Reza tadi juga sempat bilang juga Cak Ning identik dengan pakai selempang dan jas membawa bagi gitu ya. Terus nerima tamu nang ngarep. Iku koyo yo gak sik melekat banget ya, Cak. Iya, padahal istilahnya Cak Reza iku mau aktivitasnya sakmono akeh. Tapi Cak Reza memandang seperti itu, ya apa sing arek-arek sing menstigmakan itu. Apakah memang ada benarnya? Cuma mungkin dia kurang adoh ae tuline. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya memandangnya tidak ada permasalahan terkait dengan kita dipandang itu ya, Cak. Karena sebenarnya dengan kegiatan itu kita itu bisa ketemu banyak orang. Kita bisa ketemu wali kota, kita bisa ketemu bahkan presiden gitu. Pada saat kita membawa baki, kapan lagi nih? Walaupun hanya sekedar membawa baki, tapi sebuah kebanggaan buat kita Cak Ning itu untuk bisa menservis ya, servis pejabat-pejabat ataupun tamu yang datang. Sebenarnya kalau saya sih lihatnya ke hal positifnya di situ. Nah, cuman kalau kembali ke stigma negatif itu tadi bahwa Cak Ning hanya ganteng-gantengan dan hanya membawa baki sih, saya kurang setuju ya. Makanya sebenarnya teman-teman ini supaya paham, teman-teman masuk masuk di dalam Cak Ning, dan kita sebenarnya juga terbuka untuk teman-teman yang mau kolaborasi dengan kita, itu kita sangat terbuka, Cak. Apapun, mau sosial, mau kepemudaan, mau olahraga bareng, itu kita terbuka banget gitu. Makanya kalau dikatakan bahwa Cak Ning ini hanya penugasannya itu, yo enggak juga. Wake. Kita ada
itu salah satu penugasan kita, namanya tugas protokoler. Memang kalau protokoler kita bermitra dengan pemerintah kota. Yang dalam hal ini dinas, gitu. Nah, terus yang kedua ada side job. Nah, side job ini pekerjaan sampingannya teman-teman yang kita juga bisa menguatkan secara paguyuban dan menguatkan secara personalnya teman-teman ya. Contoh seperti MC nih. MC kita sudah banyak dipakai di mana-mana. Ya. Bahkan ada yang sudah punya company sendiri dari MC-nya dia. Dari dia belajar di Cak Ning, sekarang dia sudah punya company-nya sendiri. Sudah lumayan besar juga. Dan kerjasamanya sudah ke perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, dari situ kita juga kemarin kalau ngomong MC gandeng juga sama Kemenparekraf. Jadi Kemenparekraf yang ada di Kota Surabaya itu sudah mulai memakai teman-teman Cak Ning untuk mengisi itu semua. Baik itu moderator, MC. Itu udah banyak. Nah, di samping itu kita juga ada kegiatan-kegiatan yang berbaunya sosial gitu. Sosial kita kadang CSR. CSR-nya bareng sama komunitas-komunitas ono sing sego bungkus iku, sego 2000 dan sebagainya. Itu kita juga pernah. Lalu kita secara pribadi sendiri turun dalam panti asuhan, turun dalam panti jompo dan sebagainya. Itu tadi juga banyak juga sebenarnya. Nah, itu yang memang jarang terekspos. Jarang terekspos di dalam media kita. Nah, ini makanya ke depan branding-branding seperti ini yang harus mulai kita pahami, yang harus mulai kita ubah sehingga stigma orang tentang Cak Daning Surabaya itu hanya sekedar itu salah gitu. Banyak banget. Ada LO, ada nge-guide. Guiding itu yang sebenarnya menjadi kekuatan kita juga. Karena kita dikasih bis oleh pemerintah kota pada saat zamannya Bu Risma kemarin namanya bis SSCT. Surabaya Shopping Culinary Track itu cuma bayar 7,5 bisa keliling kemana-mana kan. Dan itu anak-anak Cak Ning yang nge-guide. Itu banyak banget teman-teman Cak Ning itu yang pengen nge-guide di situ. Dan kita benar-benar sangat membantu pemerintah kota. Membantu pemerintah kota. Karena yang datang pada saat itu bukan hanya orang-orang yang dari Surabaya aja, tapi dari luar kota itu banyak, dari luar negeri itu banyak. Nah, kita sering dapat itu. Apalagi sekarang Surabaya nanti akan jadi tuan rumah juga ya Piala Dunia di tahun depan. 2023. Jadi semakin banyak lagi nih penugasan Cak Daning. Makanya teman-teman saya rasa dengan pembicaraan kita ini juga tertarik sebenarnya untuk handle seperti itu. Wis kae syukur maneh kudune. Iya, kudune ngono kudune. Iya. Dan itu juga bisa jadi alasan nek sing mungkin arek-arek nom takok bagaimana cara berkontribusi untuk kota tercinta. Ya, salah satunya iso gabung nang Cak Daning Surabaya. Bener ya. Siji mana Cak? Oleh stigma, mungkin ngomong stigma ya. Cak Daning areke berpolitik. Pakai stigma ini. Areke terlalu politis. Waduh. Iya. Siap. Ya, Cak. Kalau stigma politik itu kan, kalau kita ngomong politik itu sebenarnya kita itu ngerancang bagaimana untuk menuju suatu kebaikan. Ya. Artinya politik kan sebenarnya arahnya ke situ. Jadi kita nggak membatasi teman-teman untuk berpolitik. Ya. Bahkan kita nggak masuk di dalam partai politik atau anggota legislatif dan eksekutif pun kita berpolitik gitu. Baik dalam pekerjaan, dengan dalam organisasi, dalam bisnis itu kita juga berpolitik juga karena kan kita merancang suatu hal untuk kebaikan ke depannya. Cuman kalau ini pembicaranya bahwa teman-teman ini banyak yang cenderung ke salah satu partai politik gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak ada permasalahan, yang terpenting adalah di dalam Paguyuban Cak Daning Surabaya kita tidak memihak siapapun. Siapapun, partai apapun kita tidak memihak. Dan teman-teman kembali lagi dalam ADRT kita ya. Kita berbicara ADRT Paguyuban Cak Daning, salah satunya adalah mensejahterakan anggotanya. Nah, mensejahterakannya bukan hanya kita memberikan mereka uang, memberikan mereka pekerjaan dan sebagainya, tapi memberikan mereka keleluasaan. Itu adalah satu hal yang mensejahterakan menurutku. Ya kan? Sejahterakan, dan kembali lagi bahwa hak berpolitik setiap orang itu ada. Gitu. Di dalam undang-undang juga ada dan diatur kan gitu. Kita nggak mungkin untuk bisa mengatur itu. Yang terpenting adalah tidak membawa nama Paguyuban Cak Daning Surabaya. Intinya sih sebenarnya di situ. Ketika balik nang Paguyuban, ya dilepas sih. Karena kita menggunakan nama besar atau keluarga besar Paguyuban Cak Daning Surabaya. Termasuk harusnya dengan senior-senior ya, Cak. Harus itu. Iya, jelas itu. Jadi memang kalau kita bicara senior-senior kan udah banyak nih. Benar, pasti kan sudah mengisi, bisa jadi di posisi penting partai, bisa jadi di posisi penting di organisasi tertentu ya kan. Nah itu ya pas ketika ngomong Cak Daning, ya ayo dilepas, diisi lah Cak. Jadi yang terpenting adalah senior-senior kita itu tadi tetap kembali ke rumahnya ya. Tetap kembali ke rumahnya untuk mensupport kita
apapun ya Cak ya. Mulai dari mungkin tenaga dan materi mungkin. Tapi saya rasa kembali itu aja sudah rasa syukur kita sebagai adik-adiknya itu lebar. Iya, karena kan kita ngomong usia sudah sejak 80-an ya. Kita akan bangga banget iya. didatangi oleh senior-senior kita yang memang sudah jadi orang, kita katakan jadi orang itu sangat bangga kita sebagai adik-adiknya itu supaya kita juga dapat inputan yang bagus juga pada saat kita ketemu kan pembahasannya nggak mungkin pembahasan loyo-loyo aja kan ya. Namanya anak muda kan pasti pembahasannya yang agak berat-berat sedikit. Jadi saya rasa kedatangan teman-teman ataupun senior-senior yang sudah itu tadi itu bisa membuat semangat sih, buat spirit buat teman-teman nanti terutama yang baru itu untuk bisa kontribusinya lebih supaya bisa jadi kayak kakaknya ini, supaya bisa jadi kayak motivasi ada ya. Intinya seperti itu. Siap. Terakhir Cak Serisa, pesan iya Cak. Waduh, iya aku pengennya akhirnya pengen bisa ngobrol lagi ya, tapi langsung sutradara ingin waduh. Iya. Pesan Cak gawe bolo-bolo dulur-dulur sing nom, sing mungkin saya ingin ngomongnya anak zaman now lah atau generasi Zetizen. Iya, Zetizen. Nah, khususnya yang sudah mulai luntur dalam hal budaya pariwisata. Cak, tolong Cak dibagi apa sing kira-kira kemudian perlu kita bareng-bareng. Sebenarnya kalau kita lihat kan sekarang ini kondisi generasi Z ini sangat jauh berbeda ya dibandingkan X, Z maupun baby boomers ya, malah sangat jauh banget gitu. Cuman kalanya adalah kalau inovasi banyak nih, inovasi banyak. Cuman kalanya adalah kadang di mental. Oke. Kalau saya lihat kadang kalanya di mental karena anak-anak muda itu mentalnya harus kuat ya. Kita menghadapi siapapun harus berani. Karena ke depan kan kita juga nggak bisa memprediksi ya kita nanti akan jadi apa. Tapi yang terpenting adalah mental petarungnya itu yang harus bisa ditingkatkan dulu. Sehingga pada saat kita menghadapi apapun itu yo kalem aja, yo tenang aja, gampang enteng. Dan menghadapi setiap permasalahan itu bisa dipikirkan dengan santai. Jadi kalau mental itu kan perlu diasah terus ya, perlu diasah terus. Perlu jam terbang. Benar. Apalagi teman-teman yang generasi Z atau anak-anak muda sekarang itu cenderung sering online. Ketemu interaksi itu jarang, apalagi kemarin waktu pandemi kan benar-benar daring semua ya kan. Luring itu jarang banget. Makanya dengan perubahan pandemi sudah tidak ada ini, harapannya adalah kembali ke normal lagi. Sehingga teman-teman itu lebih sering interaktif dengan sesamanya gitu. Nah itu sebenarnya yang agak berkurang karena adanya pandemi kemarin. Itu kalau yang masalah kepemudaan. Ada dua lagi. Kalau yang kedua sih arahnya lebih ke kemauan. Kemauan. Karena ada beberapa pepatah kayak bilang cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Itu benar. Jadi semuanya itu rasa nyaman dulu. Semua rasa nyaman. Jadi harus ditemukan dulu itu. Kita sebagai anak-anak muda itu pasti juga masih dalam tahap pencarian diri. Masih dalam tahap pencarian diri dan itu harus segera cepat kita bisa temukan itu. Itu gimana caranya bisa memendam setiap emosi kita. Life crisis. Benar. Nah, itu harus mulai cepat juga teman-teman bisa beradaptasi dengan itu. Sehingga pada saat melakukan sesuatu itu just nyaman. Senang, gasain. Nah, terus habis itu selanjutnya terkait dengan budaya mau ya. Nah, iki sing biasa rodok abot. Iya, abot budaya. Sebenarnya bukan hanya anak muda ya di sini yang bisa bergerak di dalam situ. Harusnya seluruh elemen yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat itu mensupport adanya budaya itu. Salah satunya mungkin dengan panggilan Cak Ning itu tadi, salah satu budaya yang harus kita juga tetap gencarkan ya. Sehingga nama Cak dan Ning itu nggak akan memudar, kita nggak tahu nih besok-besok nggak ada pemilihan Cak Ning juga bisa gitu kan. Cuman kalau kita berinteraksi dengan seperti itu, akhirnya orang itu akan aware dengan nama itu dan tidak ada lagi yang bilang bahwa itu deso. Jadi kembali lagi sebenarnya lebih ke elemen-elemen sih, ini harus bersatu untuk bisa ya memajukan budaya itu tadi. Arahnya sebenarnya kolaboratif ya. Aku sih itu. Jadi pemuda-pemuda sekarang jangan sampai individual gitu. Kalau individual nggak oleh apa-apa, yakin nggak oleh apa-apa. Harus kolaboratif, harus berani. Yang namanya kompetitor itu ada, harus dibangun harus ada. Kalau nggak ada, nggak maju-maju gitu jenenge organisasi. Karena kompetisi aja. Nggak ada kompetisi, karena kita sudah merasa nyaman dengan apa yang kita punya. Makanya kompetitor itu harus ada. Jadi tetap aware dengan kompetitor,
Sing penting ya mental iku mau dan nyamannya diasah terus supaya dapet. Oke. Intinya- Mantap, luar biasa. Gak ngerasa iki setengah jam lu iki. Wis. Iya. Tapi sekali lagi matur nuwun Cak, wis mampir. Siap, podo-podo Cak. Yang singkat ini tentu semoga bisa memberikan manfaat khususnya buat teman-teman setia sobat Wani Talk yang masih mau menonton video ini. Tentu kalau memang kemudian dirasa manfaat, jangan lupa like, komen, dan monggo silahkan di-share seluas-luasnya. Semoga apa yang kemudian menjadi topik kita hari ini itu bisa menjadi nilai yang bisa diserap positifnya. Amin. Saya Reza, sekali lagi matur suwun, ojo Siap. kapok Waduh. mampir nang Wani Tak tunggu, Talk. tak tunggu. Siap. Lah iso kabeh kok ambil arek aku. Oh iya, boleh. Rombongan Cak Ning next ya, kita bawa gini. Dan akhirnya terdekat 12 November. 12 November, Iya. grand final Cak Dani Surabaya. Ramaikan, boleh kan? Umum teko ya. Boleh umum. Iya, nanti ditunggulah tempat dan venue-nya di mana. Siap. Kita ramaikan kalau teman-teman sing pengen daftar wis langsung budal tok ae, wis gak usah kesuwen. Semua Cak Reza wis jelas nang kabeh. Oke? Tetap di Wani Talk, ya Wani Talk.